Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, bahkan kesehatan Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan semoga kita yang sering bersolawat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada hari ini ialah mengenai takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah segala urusannya. Allah akan beri jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal bertakwa saja Allah tanamkan 3 kemuliaan di dalam satu surah. Hanya satu surah, belum di surah-surah yang lain. Nah, selain dari 3 tadi, Allah juga menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 3 kemuliaan tambah 1 kemuliaan dari orang-orang yang bertakwa. Yang pertama Allah bikin, yang pertama tadi ialah Allah akan berikan jalan keluar. Yang kedua Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Barat yang ketiga Allah berikan lagi kemudahan dalam setiap urusannya. Dan yang keempat Allah tambah 1 lagi, yaitu Allah akan senantiasa melimpahkan, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dari tadi berbicara mengenai kemuliaan saja. Nah, kita bahas selanjutnya mengenai definisi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, bagaimana itu orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan diri, meninggalkan dari perbuatan yang Allah benci, yang Allah larang, dan mendekatkan diri serta mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Itulah definisi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal bertakwa, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun waktu itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tips singkat dari saya mengenai cara-cara bertakwa agar mendapatkan 4 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tips yang pertama ialah dari saya agar menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama ialah sholat tepat waktu atau jangan tinggalkan sholat. Nah, artinya poin pertama ialah sholat. Sholatlah kita kapanpun itu, di waktu apapun itu, dan dimanapun itu. Kenapa? Karena salah satu yang mendasar dari perintah Allah ialah sholat. Kalau haji, kalau puasa, ada waktu-waktu tertentunya. Namun kalau sholat, sudah waktunya itu setiap hari, teman-teman rahmati Allah. Yang kedua ialah tips dari saya senantiasa meninggalkan hal-hal yang Allah benci, seperti mencuri, seperti berjudi, atau hal-hal lain yang membuat Allah ilfil dengan kita, yang membuat Allah benci dengan kita. Na'udzubillah, hindarkan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, itulah tips 2 yang singkat dari saya, yang mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu untuk mendasar. Sebenarnya banyak lagi, namun videonya tersebut tidak memungkinkan untuk menyebutkan semuanya. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala,
ternyata tidak hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi saja yang bertakwa, akan tetapi Allah juga menyuruh kita untuk bertakwa dan mengajak orang lain bertakwa. Dalilnya ialah di hadis Arba'in Nawawiyah, hadis ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Kata Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan perbuatannya. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Artinya teman-teman, bahwasanya kita disuruh untuk bertakwa dan mengajak orang untuk bertakwa. Allah tidak memerintahkan kita, Allah memang memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa. Tetapi adakah lebih baiknya bahwasanya kita bertakwa sambil mengajak orang lain untuk bertakwa juga? Itulah poin yang mau saya sampaikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.